Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah majelis taklim Masjid Pondok Mutiara yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di sore hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Di antara kenikmatan-kenikmatan tersebut yang kita rasakan pada sore hari ini adalah nikmat sehat, nikmat diberikannya kita kemudahan dan kesempatan untuk duduk sejenak mendengarkan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui talabul ilmi, menuntut ilmu di salah satu rumah Allah dari sekian banyak rumah-rumah Allah yang ada di muka bumi ini, yaitu Masjid Pondok Mutiara. Semoga niat kita, langkah kaki kita untuk menuntut ilmu semuanya tercatat di sisi Allah sebagai pemberat timbangan amal kebajikan kita kelak di yaumil hisab. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, sore hari ini seperti biasa Jumat pekan yang kedua di Masjid Pondok Mutiara, kajiannya adalah membahas kitab yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, yaitu kitab yang berjudul Bahjatu Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar fi syarah Jawami'il Akhtar fi Jawami'il Akhbar, yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia seperti buku yang ada di tangan saya ini, yaitu mendulang faedah dari kalimat nubuah. Di dalam hadis ini tercantum 99 hadis pilihan yang terkandung di dalamnya, yaitu dalam Jawami'ul Kalim. Apa itu Jawami'ul Kalim? Perkataan yang ringkas, ucapan Nabi yang singkat namun memiliki makna yang berbobot. Jadi sebagaimana yang kami sampaikan beberapa pertemuan yang lalu, muqaddimah kitab ini,
bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diberi 5 keistimewaan oleh Allah yang tidak diberikan oleh nabi-nabi sebelumnya. Salah satu dari 5 keistimewaan ini adalah Nabi diberi oleh Allah jawami'ul kalim, ucapan yang ringkas, ucapan singkat tapi maknanya mendalam. Nah, ucapan-ucapan beliaulah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dirangkum oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah di dalam buku ini. Ada 99 hadis. Bapak Ibu, di dalam buku ini hadis-hadisnya yang disuguhkan ada beberapa yang masuk dalam kitab Arba'in An-Nawawi. Makanya nanti pada saat sore hari ini kita masuk hadis pertama, karena beberapa kali pertemuan kita masih muqaddimah, sore ini kita masuk hadis pertama dan hadis kedua langsung jadi satu. Kenapa? Karena memang di dalam penyusunan buku ini hadis pertama dan hadis kedua dijadikan satu, baru nanti penjelasannya. Ternyata hadis yang pertama dan yang kedua itu ada dalam kitab Arba'in An-Nawawi. Jadi kalau sebelum materi atau pembahasan kitab ini di Masjid Pondok Mutiara kan sudah menuntaskan kitab Arba'in An-Nawawi. Mulai dari rumah ya sampai kita pindah ke masjid ini ya. Itu kan Arba'in An-Nawawi sudah bertahun-tahun, 42 hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah sekarang kita akan berganti kitab ya. Kitabnya adalah yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, mendulang faedah dari kalimat nubuwah. Baik Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, tidak memperpanjang muqaddimah. Sekarang sore hari ini kita akan masuk hadis yang ke-1 dan hadis yang kedua. Hadis yang pertama dan hadis yang kedua. Hadis yang pertama diberi judul di buku ini adalah niat dan ikhlas. Niat dan ikhlas. Hadis yang kedua diberi judul di buku ini waspada terhadap bid'ah. Nah itu. Baik Bapak Ibu sekalian, sekarang saya akan bacakan hadisnya. Hadis pertama dan hadis kedua. Setelah itu nanti kita mencoba untuk mempelajari apa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis pertama dan hadis kedua ini. Kita baca lebih dahulu hadis ke-1. Niat dan ikhlas. Niat dan ikhlas. Saya akan bacakan. An Umar bin Al-Khattabi radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Siapa beliau? Nanti akan kami jelaskan ringkasnya biografi beliau. Dari sahabat Umar bin Al-Khattab, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Bapak Ibu harus tahu, kalau ada hadis diawali dengan sami'tu, aku mendengar, itu derajatnya pasti kuat. Nggak mungkin lemah, nggak mungkin. Itu tingkatannya paling kuat Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia mendengar langsung, tidak butuh perantara orang lain. Aku mendengar. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu an menerima hadis ini tidak dari orang lain. Ya. Tetapi kalau Bapak Ibu baca hadis-hadis yang lain, kebanyakan itu misalnya nih, misal dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Bisa jadi sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an mendengar dari sahabat yang lain. Tapi kalau ada kata-kata sami'tu, aku, di sini Umar bin Khattab radhiyallahu an mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kita perhatikan sabdanya beliau.
Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua amalan itu tergantung kepada niatnya. Tuh. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap orang akan memperoleh dari Allah, maksudnya ganjaran, sesuai dengan apa yang diniatkannya. Semua amalan bergantung pada niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang akan memperoleh ganjaran pahala sesuai dengan apa yang ia niatkan. Nah itu. Saya lanjutkan, belum kelar hadisnya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad SAW, fahijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka pahala hijrahnya dinilai karena Allah dan Rasulnya. Ya, semua tergantung niat. Ditutup hadis ini. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha awim ra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Dan barang siapa yang hijrahnya diniatkan untuk kepentingan harta dunia, atau yaitu karena seorang wanita yang hendak ia nikahi, maka hijrahnya adalah menurut apa yang ia hijrah kepadanya. Ya semua tergantung niatnya. Sebab sesuatu itu dinilai pahala oleh Allah ataukah tidak, ya bergantung niat. Amalan itu diterima oleh Allah ataukah tidak, amalan itu mendapatkan ganjaran pahala oleh Allah ataukah tidak, amalan itu diridhoi oleh Allah ataukah tidak, semua bergantung niatnya ia melakukan itu. Baik, jadi ini lebih banyak berbicara tentang niat dan ikhlas. Baik, ini yang pertama ya, hadis ke-1. Sekarang kita akan bahas hadis yang kedua. Hadis kedua. Karena memang di sini dijadikan satu. Ya, karena ada kaitannya. Orang itu kalau beribadah kan harus ikhlas. Lah nanti yang nomor 2 ini, orang kalau beribadah harus mengikuti petunjuk Rasul, tidak boleh melakukan bid'ah. Makanya ditulis judulnya waspada terhadap bid'ah. Oh, itu. Karena ada korelasinya hadis ke-1 dan kedua ini. Kita bacakan. Sebelum saya bacakan hadisnya, mungkin Bapak Ibu bertanya, hadis yang pertama itu diriwayatkan oleh siapa? Hadis yang kami bacakan tadi, judulnya niat dan ikhlas, itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, Sahih Bukhari. Bapak Ibu akan kaget, ternyata dalam Sahih Bukhari hadis ini itu muncul sebanyak, yaitu sebanyak 7 kali. Bayangkan, dalam Sahih Bukhari tak hadis ini tentang niat ini. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ini muncul 7 kali dalam Sahih Bukhari. Bukhari nomor 1, ini nomor asli semua tapi ya, nomor asli semua ini. Bukhari nomor 54 ya. Terus ada lagi di nomor 2529 muncul ini. Nanti kalau catatannya tertinggal nggak usah khawatir, kalau memang materinya tuntas seperti biasa akan kami share ke ibu-ibu biasanya ya, yang menghubungi saya, yaitu melalui file PDF. Nanti bisa dibagikan ke jamaah atau ke takmir masjid Pondok Mutiara. Saya ulang, di Bukhari ada 7, muncul 7, yaitu 7 kali. Yang pertama nomor 1 Bukhari, yang kedua nomor 54 Sahih Bukhari, yang ketiga nomor 2529, yang keempat nomor 3898. Loh, bayangkan. Yang kelima nomor 5070. 5070. Yang keenam nomor 6689. 6689.
Dan terakhir dalam Sahih Bukhari hadis ini muncul lagi 6.953. Bukhari itu 7.000-an Bapak Ibu nomornya. Ini di nomor akhir-akhir 6.953, 7. Kalau di dalam riwayat Muslim, Sahih Muslim, munculnya cuma sekali Bapak Ibu. Sahih Muslim itu nomornya 1907. 1907. Ya, ternyata di dalam riwayat yang lain ada riwayat Abu Dawud dalam Sunan Abu Dawud, nomor hadisnya 2201. Nah, berarti hadis ini kalau begitu Ustadz muttafaqun alaih. Iya, muttafaqun alaih. Dan kata para alim ulama, hadis itu kalau sudah diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim di atas kertas pasti sahih. Nggak usah diragukan. Kalau ada orang yang meragukan kesahihan hadis riwayat Bukhari dan Muslim, maka berarti kata para alim ulama dia bodoh terhadap ilmu hadis. Iya. Karena kalau sudah Bukhari, Muslim, alamat di atas kertas pasti sahih. Karena tidak ada kitab yang berjudul Dhaif Bukhari, Dhaif Muslim. Nggak ada. Tapi kalau yang lain ada. Dhaif Sunan Abu Dawud ada, Dhaif Sunan Tirmidzi ada, Sahih Abu Dawud, Sahih Tirmidzi, Dhaif Abu Dawud, Dhaif Tirmidzi ada. Ada yang sahih, ada yang dhaif. Tapi kalau sudah Bukhari nggak ada, pasti sahih. Ya, seperti itu. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, lo apa ada Ustadz hadis riwayat Bukhari sama Muslim yang tidak diyakini oleh kaum muslimin? Ada. Salah satu yang kami jelaskan di kediaman Pak Agus, yaitu kajian di Popuri Indah tentang tersihirnya Nabi. Nabi kena sihir. Itu riwayat Bukhari Muslim. Tapi nggak percaya, ditolak oleh sebagian kaum muslimin. Masa Nabi kena sihir? Padahal benar-benar Nabi kena sihir. Nah, berarti mereka bodoh terhadap hadis. Dan memangnya kenapa kalau Nabi kena sihir itu tidak mencoreng kedudukan Nabi? Enggak, bukan. Justru penyakit-penyakit duniawi itu banyak dialami oleh para nabi. Nabi Ayub alaihissalam ya kena sakit ya. Iya. Rasulullah ya sakit juga pernah itu. Bahkan ini justru mengangkat derajat mereka nanti di hari kiamat. Jadi itu sekilas saja ya. Jadi kalau sudah diriwayatkan Bukhari Muslim, sudah nggak usah ragu, pasti sahih sudah. Termasuk hadis ini, niat dan ikhlas. Sekarang saya akan bacakan hadis kedua. Hadis kedua Bapak Ibu. Judulnya dalam buku ini waspada terhadap bid'ah. Saya bacakan hadisnya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat. Ya, dari Aisyah. Ya, saya ulang. An Aisyah radhiyallahu anhuma qalat. Dari Aisyah, semoga Allah meridhoi keduanya. Siapa keduanya? Beliau dan ayahnya, Aisyah dan bapaknya Abu Bakar. Dua-duanya sahabat Nabi. Makanya kita doakan radhiyallahu anhuma, gitu ya. Karena memang ada sahabat itu yang bapaknya kafir, sehingga tidak perlu didoakan radhiyallahu anhuma, cukup radhiyallahu anhu. Contohnya menantunya Nabi Ali, ya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jangan radhiyallahu anhuma, jangan. Ya, yang radhiyallahu anhuma kalau dari keluarganya Nabi ada misananya Nabi Ibnu Abbas, namanya Abbas, bapaknya mohon maaf namanya Abdullah, bapaknya namanya Abbas. Abbas itu paman Nabi, Abdullah sepupunya Nabi berarti. Jadi kalau kita baca Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ayahnya mohon maaf anaknya namanya Abdullah Muslim, bapaknya yaitu pamannya Nabi Abbas juga Muslim. Makanya didoakan dua-duanya begitu. Termasuk Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab, anak dengan bapak sama-sama sahabat radhiyallahu anhuma.
Baik, tapi kalau bapaknya kafir, ya tidak boleh. Yaitu didoakan radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhoi keduanya. Baik, kita lanjutkan. Doa untuk orang kafir itu Bapak Ibu sekalian hanya seputar masalah dunia saja. Contoh didoakan sehat, boleh. Mudah-mudahan kamu sehat. Menjenguk orang kafir sakit, boleh. Didoakan mudah-mudahan kamu sehat, diberi kesembuhan. Diruqyah Ustaz, boleh diruqyah. Boleh. Nggak apa-apa diruqyah. Gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Bagaimana ini dalilnya? Tetapi tujuannya tentunya menjenguk adalah untuk mengislamkannya. Sebab Nabi itu juga menjenguk anak seorang Yahudi yang bekerja bersama Nabi dan anak ini sakit keras. Dijenguk sama Nabi. Lalu Nabi berkata kepada anak ini, "Aslim, masuklah kau Islam." Anak ini lihat bapaknya ada di sampingnya, takut sama bapaknya. Lalu anak ini lihat Nabi lagi. Nabi mengatakan, "Aslim, masuklah Islam." Akhirnya bapaknya berkata, "Ikutilah agamanya Abul Qasim." Orang Yahudi kalau manggil Nabi kita Abul Qasim, ikuti. Akhirnya anak ini baca syahadat. Nabi keluar dari tempat anak itu, lalu Nabi memohon, yaitu berdoa kepada Allah, memuji Allah dengan mengucapkan, "Alhamdulillahilladzi anqadahu minan nar." Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan anak itu dari api neraka. Selamat dari api neraka. Seperti itu. Ya. Jadi Nabi ketika menjenguk anak ini nggak tanya, "Sudah berapa lama kamu sakit? Sing dirasakno opo?" Enggak. Ya. Jadi kalau kita menjenguk mereka, langsung aja diajarkan, "Masuk Islam Pak, baca syahadat." Nah, itu ya, gitu berani kira-kira. Ya, itu. Lah kalau tujuannya tanya infusnya berapa botol, ada. Ya, dokternya siapa, per kamarnya ini berapa, BPJS apa enggak, wadah. Ya, bukan tujuan menjenguk mereka adalah untuk mengislamkan mereka. Baik, sebagaimana Nabi menjenguk Abu Thalib yang nazak, itu juga diajarkan kalimat tauhid. Baik, sekarang kita lanjutkan dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Nah, ini kita dengarkan baik-baik sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man ahdasa fi amrina hada ma laisa minhu. Wa fi riwayatin man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Artinya ada dua redaksi di sini. Ada dua redaksi. Dijadikan satu sama Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Dijadikan satu. Dua redaksi. Sama-sama riwayat Muslim. Kita dengarkan. Man ahdasa fi amrina hada ma laisa minhu. Artinya begini. Barang siapa yang menciptakan, pencetusnya berarti, pencetus, pembuat awal. Barang siapa yang menciptakan hal baru atau mengada-ada dalam urusan agama. Urusan agama ya, bukan urusan dunia. Kalau ditemukan penemuan modern itu urusan dunia nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, ini urusan agama, urusan ibadah. Saya ulang, barang siapa yang menciptakan hal baru atau mengada-ada dalam urusan agama kami, apa yang bukan berasal darinya. Nah, seperti itu. Terus dalam riwayat yang lain ada redaksinya beda. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan, kalau tadi pencetus, irhamukallah. Kalau tadi pencetus, pencipta, sekarang yang ngamalkan ini, ikut-ikutan pengikutnya. Dia tidak membuat ajaran itu, enggak. Dia cuma ikut-ikutan kebanyakan orang. Ya ini dalilnya. Barang siapa mengamalkan suatu amalan ibadah yang kami tidak berada di atasnya, artinya Nabi tidak pernah ngajarkan, maka amalannya itu tertolak. Baik pencetusnya maupun yang sekedar ikut-ikutan. Kan banyak orang itu ketika ditanya, mohon maaf ini. Ketika kita katakan, Pak maaf ya, ini kan panjenengan lakukan ini kan tidak ada tuntunannya dari Nabi. Loh, kok bukan saya itu tidak mencetuskan perbuatan ini.
Itu saya itu cuman ikut-ikutan, saya cuman mengikuti ajaran nenek moyang atau mungkin orang tua kami dan seterusnya. Maka sampaikan riwayat yang kedua, man amila amalan, siapa yang mengamalkan, bukan hanya pencetus, yang ikut-ikutan juga kena, yaitu amalannya tertolak, tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, sekarang kita tunjukkan hadis yang baru saja kita dengarkan ini diriwayatkan oleh siapa? Banyak. Sahih Bukhari, ada riwayat Bukhari. Nomornya cuma satu. Ada satu. Nomor 2697. Ini yang saya sebut nomor asli semua ya. Di kitab aslinya. 2697. Dalam Sahih Muslim ada riwayat Muslim nomornya 1718 1718. Iya. Dalam Sunan Abu Dawud ada nomornya 4606. Tuh, 4606. Ibnu Majah ada lagi, Sunan Ibnu Majah nomor 14. Ibnu Majah. Dan masih banyak lagi, yaitu para ulama yang meriwayatkan, Ibnu Hibban, Imam Ahmad, dan yang lainnya. Berarti hadis ini derajatnya muttafaqun alaih, sepakat, sahih. Seperti itu, sepakat. Sekarang kita akan pelajari hadis ini. Yang kita pelajari yang pertama, biografinya dulu. Kalau hadis yang pertama masih ingat siapa sahabat yang meriwayatkan hadis pertama tentang niat ikhlas? Siapa namanya? Umar bin Khattab. Kalau hadis yang nomor 2 tentang waspada terhadap bid'ah, siapa nama sahabat Nabi dari kalangan wanita tadi, siapa namanya? Aisyah radhiyallahu anhuma. Berarti kita bicara dua orang ini, yaitu dua tokoh ini, Umar bin Khattab dan Aisyah radhiyallahu anhuma. Baik, sekarang kita akan bahas yang pertama dulu, siapa Umar bin Khattab radhiyallahu an. Pak, Bu, sekilas saja ya, sekilas saja. Hanya biografi aja. Yang pertama yaitu tentang Umar bin Khattab, siapa beliau? Saya nukilkan dari kitab yang berjudul Siyar A'lam An-Nubala. Kitab apa itu? Kitab yang isinya di dalamnya adalah biografi para sahabat Nabi, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan ulama-ulama Islam. Kalau tidak salah sudah terbit 3 jilid. Itu cetakan terjemahannya. Siapa Umar bin Khattab? Yang perlu panjenengan ketahui, beliau ini Bapak Ibu sekalian, kakak perempuannya, mohon maaf ya, beliau ini menikah dengan seorang wanita namanya Hantama binti Hisham bin Al-Mughirah. Istrinya namanya Hantama binti Hisham bin Al-Mughirah. Siapa beliau ini? Istrinya Umar bin Khattab, Hantama ini, kakak perempuannya Abu Jahal. Abu Jahal punya kakak perempuan dinikahi oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Umar bin Khattab ini masuk Islam umur 27 tahun Bapak Ibu. Usia masuk Islamnya 27 tahun. Bahkan ketika Umar bin Khattab masuk Islam, saking senangnya Nabi, betapa bahagianya Nabi, sampai Nabi berdoa. Doanya tertulis dengan tinta emas sampai nanti hari kiamat. Apa itu doanya Nabi? Terkait masuk Islamnya Umar bin Khattab. Allahumma a'izzal Islam bi Umar bin Khattab. Ya Allah, muliakanlah Islam ini dengan masuknya Islam Umar bin Khattab. Muliakan Islam ini ya Allah dengan masuknya dia Umar bin Khattab. Karena di kota Mekah yang namanya Umar itu cuma ada 2 Bapak Ibu. Cuma ada 2 orang Umar di kota Mekah. Hanya 2. Yang pertama Umar bin Khattab, yang satunya Umar bin Hisham. Siapa Umar bin Hisham ini? Abu Jahal. Nama lainnya Abu Jahal, nama aslinya Umar bin Hisham. Itu. Makanya Nabi terus berdoa, ya Allah berikan hidayah salah satu dari 2 orang Umar. Karena pengaruhnya besar di kota Mekah. Makanya Umar bin Khattab ketika masuk Islam takut sama Mekah. Takut.
takut. Tokoh ini soalnya. Makanya Nabi senang bersyukur kepada Allah. Allahumma a'izzal Islam bi Umar bin Khattab. Ya Allah, muliakan Islam ini dengan masuknya Umar bin Khattab. Nah, yang dipilih oleh Allah Umar bin Khattab, bukan Umar bin Hisham. Sedangkan Umar bin Hisham dijuluki oleh Nabi Abu Jahal, bapaknya orang bodoh. Sedangkan di kota Mekah, Umar bin Hisham ini dijuluki Abul Hakam, bapaknya hakim, penguasa kota Mekah, hakimnya. Sedangkan Nabi menyebut Abu Jahal, ya ngamuk mesti. Wong sak Mekah menyebut Abul Hakam, cuman ada anak muda memanggil dia Abu Jahal, ya pasti marah. Itu. Kenapa? Memang bodoh Ustaz Abu? Enggak. Pinter ini. Orang pintar ini. Logika tapi ya. Bermain logika. Pintar. Dia disebut bodoh itu adalah karena dia tahu Allah pencipta. Dia tahu Allah pemberi rizki. Dia tahu Allah yang menghidupkan, yang mematikan. Dia tahu yang memiliki langit beserta isinya, bumi beserta isinya. Dia tahu. Tetapi dia tidak mau menyembah Allah saja sebagai satu-satunya sesembahan. Tetapi ia jadikan berhala sebagai media perantara agar hajat keinginannya disampaikan kepada Allah. Jadi dijadikan wasilah perantara, yaitu kebodohannya di situ. Makanya Nabi menyebutnya Abu Jahal, bapaknya orang bodoh. Baik, sekarang kita lihat kira-kira banyak nggak Abu Jahal di zaman sekarang kalau kayak begitu? Ya, seperti itu. Tapi jangan dipanggil Abu Jahal ya. Jangan. Ya, baik. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita lihat lagi tentang Umar bin Khattab. Beliau ini Bapak Ibu sekalian, orang yang berposter tinggi besar, tinggi, besar, kekar, sangat putih kulitnya, putih. Kedua pundaknya bidang. Kedua pundaknya ini memang pejuang ini memang, ya. Dari bodinya saja bikin takut musuh itu. Kedua ujung ketika beliau tua, ujung jenggotnya itu berwarna hitam kemerah-merahan ujung jenggotnya. Serta beliau ini sangat ditakuti oleh syaitan. Setan ketemu Umar takut. Kalau ketemu kita, wah, koncoplek. Bapak Ibu sekalian, ketemu Umar ini takut. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam sebuah riwayat Muslim, nomor asli ya 2396 dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Walladzi nafsi biyadi ma laqika syaitanu qattu salikan fajjan illa salaka fajjan ghaira fajjika." Artinya, demi Allah yang menguasai diriku, sampai Nabi bersumpah ini, tidak ada syaitan berpapasan denganmu di suatu jalan, hai Umar, melainkan setan itu pasti akan mencari jalan lain, menghindari, cari jalan lain, jangan sampai papasan sama Umar bin Khattab. Bayangkan sampai seperti ini, ya. Makanya Bapak Ibu sekalian, para ulama-ulama di Saudi, ya, ketika Syiah masih boleh menunaikan ibadah umrah, haji, ya, ke tanah haram, itu kan ada di pintu Madinah, pintu Mekah, itu ada salah satu pintu itu namanya Gate Umar, Bab Umar, Gate Umar, pintu Umar. Maksudnya Umar bin Khattab. Orang Syiah nggak mau lewat situ, nggak mau. Paling benci sama Abu Bakar sama Umar, nggak mau. Makanya kata ulama-ulama Saudi, ya, segala puji bagi Allah, ya. Segala puji bagi Allah yang telah memuliakan Umar bin Khattab karena dia dibenci oleh setan dari kalangan jin dan setan dari kalangan manusia. Ya. Siapa setan dari kalangan jin? Ya ini di zaman Umar bin Khattab. Sedangkan setan dari kalangan manusia yaitu Syiah itu. Bayangkan padahal orangnya sudah lama wafat, tapi melewati nama pintunya tok nggak mau. Itu orang Syiah. Ya. Seperti itu. Jadi ini ditakuti. Beliau dikaruniai 13 orang anak. Anaknya 13. Bapak Ibu sekalian. Terus kemudian beliau orang yang pertama kali punya gelar Amirul Mukminin. Abu Bakar nggak ada gelar Amirul Mukminin. Nggak ada. Nggak ada. Orang yang pertama kali punya gelar Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Abu Bakar nggak ada. Umar bin Khattab pertama itu. Amirul, pemimpin orang-orang mukmin. Seperti itu. Amirul Mukminin.
Bahkan Bapak Ibu sekalian, beliau ini juga punya kunyah. Umar bin Khattab itu punya kunyah. Namanya Abu Hafiz. Abu Hafiz. Ya, padahal anaknya perempuan namanya Hafsah. Tapi beliau tidak disebut Abu Hafsah. Enggak. Orang Arab itu Bapak Ibu punya kebiasaan. Orang Arab, kalau anaknya perempuan, anak pertama perempuan, anak kedua perempuan, anak ketiga perempuan. Itu sampai sekarang ini. Mulai dulu di zaman Nabi. Itu mereka tidak pakai nama kunyah. Enggak. Pakai nama asli. Begitu punya anak laki satu, maka dia nisbatkan namanya dengan anak laki itu. Ya, makanya hampir nggak ada, yaitu menisbatkan dengan nama-nama anak perempuan mereka. Misalnya, maaf ya, Abu Nadia, Abu Fatimah, nggak ada. Begitu punya anak laki satu, langsung, misalnya dikasih nama Abdullah, Abu Abdillah, langsung. Padahal yang lain perempuan semua. Itu begitu. Nah ini Umar bin Khattab punya kunyah Abu Hafiz. Abu Hafiz. Apakah punya anak namanya Hafiz? Nggak ada. Lu kan punya anak Hafsah. Kan Hafsah. Ada tak marbuta. Ini nggak pakai. Abu Hafiz. Kenapa? Meskipun beliau tidak punya anak namanya Hafiz. Yang ada itu Hafsah. Kenapa? Karena ini diperbolehkan. Meskipun yaitu tidak memiliki putra yang namanya Hafiz. Contoh. Banyak yang kayak begini. Abu Hurairah. Apakah beliau punya anak namanya Hurairah? Enggak. Iya. Itu kan julukan karena beliau menyukai kucing sehingga disebut Abu Hurairah. Banyak Abu Dar Al-Ghifari. Iya. Bukankah namanya adalah Jundub bin Junada radhiyallahu an? Jundub bin Junada nama aslinya, tapi dipanggil Abu Dar. Apakah punya anak namanya Dar? Enggak. Seperti itu. Jadi enggak apa-apa, ya. Itu jadi kita punya kunyah, bapak-bapak terutama, ibu-ibu, kalau ibu-ibu pakai ummu, meskipun belum dikaruniai buah hati atau mungkin juga tidak berlainan dengan nama anaknya, itu nggak apa-apa, seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Jadi boleh, ya. Abu Bakar, apakah beliau punya anak namanya Bakar? Enggak, ya, enggak, ya. Baik, jadi nggak apa-apa yang seperti ini. Terus saya lanjutkan biografi singkatnya Umar bin Khattab. Beliau adalah orang yang pertama kali membuat penanggalan Hijriyah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Umar bin Khattab awal yang membuat. Nah, mulai penanggalan Hijriyah. Walaupun itu adalah produknya Allah, sudah Allah buat sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat At-Taubah, "Inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard." Ya, sesungguhnya penciptaan langit dan bumi dan seterusnya, jumlah bilangan bulan itu, mohon maaf, dalam setahun itu ada 12 bulan, yaitu sewaktu Allah menciptakan langit dan bumi dan seterusnya. Tetapi untuk meletakkannya awal mulanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kita lanjutkan. Beliau mempelajari surat Al-Baqarah. Al-Baqarah itu berapa ayat ya? 286 ayat. Mulai alif lam mim sampai la yukallifullahu nafsan illa usaha. Belajar surat Al-Baqarah. Maknanya, yang dimaksud apa, bagaimana cara penerapannya, belajar Al-Baqarah tok 12 tahun. Surat Al-Baqarah dipelajari sampai khatam, awal sampai akhir. Bahkan disebutkan setelah mempelajari beliau menyembelih seekor domba. Itu sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Islam itu ada walimah yang dibenarkan oleh syariat, ada walimah ya, yang kita ketahui kan ada walimatul akikoh. Walimatul akikoh itu kan karena sebab lahirnya anak kan gitu ya. Walimatul urus, undangan makan karena sebab pernikahan kan gitu ya. Ada lagi yaitu kemudian walimatul naqiah, undangan makan karena orang baru pulang dari bepergian atau safar, pulang haji, ngadakan syukuran, itu walimatun naqiah atau walimatun safar. Lah ini ada walimah, yaitu namanya adalah walimatul hizaqah. Walimatul hizaqah, undangan makan karena kita telah berhasil melakukan sesuatu
Atau mungkin anak kita sukses, ranking 1 undang-undang bacaan jajan pasar. Nah, itu namanya walimah itu. Walimatul hizab. Nggak apa-apa ini, boleh. Boleh ini. Yang tidak boleh itu kan cuma 2 walimah itu. Dihindari. 2 ini nggak boleh. Nggak ada tuntunannya. 2 walimah. Hanya 2. Yang lain boleh. Yang lain boleh. Yang pertama adalah yaitu walimatul hamil. Undangan makan karena terkait yaitu kehamilan. Entah itu mitoni, entah neloni, entah tingkepan. Pokoknya terkait dengan kehamilan. Nah, ini tidak ada tuntunan dalam Islam. Yang kedua adalah yaitu termasuk mudun lemah. Pokoknya ada kaitannya nih, coplok puser. Nah ini. Pokoknya sudahilah kaitannya itu. Ustaz kok apal? Iya. Nek coplok, nek gak coplok. Ya pasti coplok ya. Dicoplok. Macam-macam. Nah ini gak ada. Gitu ya. Kemudian yang kedua adalah walimatu wadhimah. Undangan makan karena sebab orang itu tertimpa musibah. Tanda kutip garis bawahi kematian. Bapak Ibu tahu lah maksud saya. Yaitu nggak boleh. Adapun selain itu maka boleh. Lah kalau walimatul khitan Ustadz, ulama beda pendapat. Ulama beda. Khusus khitan. Ada yang memperbolehkan karena itu uruf. Ada yang tidak memperbolehkan, nggak usah. Karena orang memperingati itu, walimah itu kan peringatan. Ada yang diperingati. Kalau akikoh kan bayi. Ya, kalau walimatul arus itu kan karena pernikahan. Ada yang diperingati. Lah kalau walimatul khitan apa yang diperingati itu apa? Itu loh. Ya. Apa gitu loh. Nah, ya ini. Makanya ulama mengatakan nggak usah dilakukan. Tapi sebagian mengatakan uruf kebiasaan masyarakat. Kalau masyarakatnya itu banyak melakukan itu, nggak apa-apa dilakukan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan panjenengan mau melakukan, tidak ada dalil yang melarang. Tegas nggak ada. Baik, kita lanjutkan. Nah, Umar bin Khattab mengadakan walimah setelah Khotam mempelajari Al-Baqarah selama 12 tahun. Bahkan beliau ini Bapak Ibu sekalian sudah disebut oleh Nabi sebagai asyahid. Asyahid. Syahid. Disebutkan di dalam riwayat Tirmidzi. Kitabnya ada di situ. Tirmidzi. Oh enggak ada. Jilid 3 Bapak Ibu. Nomor hadisnya 3697. 3697. Jadi ceritanya yaitu disebutkan ketika Rasulullah SAW menaiki bukit Uhud, Nabi ada di atas bukit Uhud. Sama siapa? Abu Bakar, sama Umar, sama Utsman. Radhiyallahu anhum ajma'in. 4 orang ini. Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman. Di atas bukit Uhud. Tiba-tiba bukit Uhud itu bergoncang Bapak Ibu sekalian. Terguncang. Ya. Lalu kemudian Rasulullah SAW bersabda, ini ada dalam riwayat Tirmidzi ini. Nomornya sudah saya tunjukkan tadi. Apa kata Nabi? Usbut Uhud, fa innama 'alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidani. Nah itu. Tenanglah hei Uhud, tenang. Karena di atasmu ada seorang nabi, maksudnya Nabi Muhammad, seorang siddiq Abu Bakar, dan 2 orang yang akan mati syahid, Umar dan Utsman. Nabi sudah beritahukan, orang ini akan mati syahid nanti. Nabi sudah sampaikan itu Bapak Ibu sekalian. Umar wafat radhiyallahu an ditusuk, yaitu orang Majusi. Nah, yang pura-pura ikut sholat seperti itu. Utsman bin Affan saat baca Al-Quran dibobol dari atas. Nah, seperti itu. Dan dibunuh. Baik. Jadi syahid ya. Jadi Bapak Ibu sekalian sudah diberitahukan oleh Nabi bahwasanya Umar adalah syahid. Bahkan Bapak Ibu sekalian, ini yang bikin kita merinding. Disebutkan dalam riwayat Tirmidzi, nomornya 3686. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kana ba'di nabiyyun lakana Umar bin al-Khattabi." Seandainya ada nabi setelahku, andai kata, nabi berandai, andai kata ada nabi setelah aku wafat, niscaya Umar bin Khattab yang akan diangkat oleh Allah jadi nabi. Begitu tinggi kedudukannya Umar ini. Nabi tidak menyebut Abu Bakar, Umar. Maka Umar yang akan jadi nabi. Kenapa? Qad kana yakunu fil muhaddasuna fa inna yaku fi ummati ahadun
fa Umar bin Khattab, sesungguhnya pada umat yang terdahulu ada orang-orang yang diajak bicara oleh para malaikat selain dari para nabi. Maka jika ada seseorang dari umatku yang diajak bicara oleh para malaikat, maka orang itu tidak lain adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Diajak ngobrol sama malaikat. Orang-orang terdahulu ada ya, dari kalangan selain nabi yang diajak ngobrol. Maka dari kalangan umat ini ada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bahkan Bapak Ibu dalam riwayat Tirmidzi disebutkan nomornya 3693. Oh ini 3693 dan 3688. Ini Nabi ketika Isra Mi'raj, Nabi masuk ke dalam surga, ditunjukkan keindahan surga. Lalu Nabi melihat menara yang terbuat dari emas, mohon maaf, yaitu istana, maksud saya istana surga terbuat dari emas. Lalu Nabi berkata, apakah ini yang Allah akan berikan kepadaku? Bukan Muhammad, ini bukan untukmu. Ini adalah untuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Allah sudah berikan, Allah beritahukan kepada Nabi kita. Nabi tanya, apakah ini yang akan Allah berikan kepada istana loh ini terbuat dari emas? Bukan, kata Jibril yang waktu itu bersama Nabi. Tirmidzi ya, nomor 3688 hadisnya itu. Bukan Muhammad, bukan untukmu, tetapi untuk yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tuh, istana emas. Ya. Ustadz, apa bisa Ustadz kita itu nanti di surga dapat istana? Bisa. Apa amalannya? Amalannya simpel, amalannya itu. Kan saya punya judul kajian menggapai rumah di surga. Menggapai rumah di surga. Jadi ada orang itu nanti di akhirat yang dapat rumah baitun. Rumah bahasa Arabnya baitun. Ada yang namanya yaitu mendapatkan khiyamun. Apa itu khiyam? Khiyam ini adalah yaitu kemah. Yang kemah itu terbuat dari yakut mutiara. Panjang kemah itu 60 mil. Bayangkan, ini kemah. Oh kemah Ustaz, kok kayak pramuka lu? Ini jangan bayangkan dunia. Iya, jangan dibayangkan dunia. Kok kemah pramuka persami, bukan. Ya, 60 mil ini panjangnya, terbuat dari yakut. Bayangkan, ya permata. Baik, terus kemudian yang ketiga ada yang namanya kalau nggak salah itu ada kusur, yaitu dalam istana. Nah, ada yang dapat istana. Ustadz ada nggak Ustadz? Dalam Al-Quran itu disebutkan istana. Ada. Nanti tak tunjukkan amalannya. Mudah kok amalannya supaya dapat istana di surga. Sebentar kita tunjukkan ayatnya yang berbicara istana di surga. Istana, ada istana. Kita lihat di sini istana itu surat nomor 25 Bapak Ibu. Surat 25 ayatnya ayat terakhir. Surat 25 ayat terakhir. Ayatnya itu ayat 70. Bukan terakhir. Sebentar. Ayatnya itu sebentar. Sebentar. Ada, kalau 75 itu rumah Bapak Ibu. Ghurfah, kamar. Ghurfah itu kamar. Ghurfah, ini istana. Sebentar, istana. Sambil saya ingat ini Bapak Ibu. Kita lanjutkan aja dulu, Jadi, apa amalannya? Disebutkan, amalannya adalah membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 10 kali Bapak Ibu sekalian. Membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 10 kali. Loh, 10 kali? Iya. Membaca surat Al-Ikhlas 10 kali. Wah, kecil Ustaz. Wong itu surat favorit kita Ustaz. Kecil. Lah ini masalahnya. Ya. Yang dimaksud membaca Al-Ikhlas 10 kali itu adalah selain dia itu membacanya benar dari sisi tajwidnya, satu. Yang kedua adalah paham makna yang terkandung di dalamnya. Ya, sekarang tak tes saja.
Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu di dalamnya ada berapa asmaul husna? Mulai itu. Qul huwallahu ahad. Ya, Allahus samad, berarti as-samad 2. Lam yalid walam yulad. Itu mulai dihitung. Ada berapa? Sudah. Apa maksudnya yaitu ahad? Kenapa kok tidak disebut wahid? Kenapa harus ahad? Jadi tahu betul tafsirnya, maknanya yang terkait serta konsekuensinya. Di dalam surat Al-Ikhlas mengandung ada berapa tauhid? Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Itu nanti dilihat. Jadi harus tahu betul. Lah itu yang baru dia layak mendapatkan istana di surga. Ya. Baik, kita lanjutkan. Bapak Ibu sekalian, terakhir penutup. Bapak Ibu, beliau ini termasuk salah satu sahabat Nabi yang dikafirkan oleh orang-orang Syiah. Bahkan orang Syiah mengatakan Umar ini adalah sebagai berhala Quraisy yang terlaknat. Abu Bakar dan Umar berhala Quraisy yang terlaknat. Ini kata orang-orang Syiah. Sampai-sampai orang-orang Syiah tidak mau, ya, yaitu memasuki pintu di antara pintu-pintu Masjidil Haram. Bahkan Bapak Ibu sekalian, beliau ini wafat usia 63. Wafat usia 63. Ditikam oleh seseorang yang bernama Abu Lu'lu'ah Al-Fairus. Nama orang yang menikam Umar bin Khattab itu adalah Abu Lu'lu'ah Al-Fairus, seorang Majusi yang tinggal di Romawi. Nah, itu. Pada waktu itu beliau menjadi imam sholat subuh, kejadiannya hari Rabu. Tercatat dalam sejarah. Rabu tanggal 25 Zulhijjah. Tepatnya di kota Madinah saat beliau menjadi imam. Sholat subuh di Masjid Nabawi tanggal 25 Zulhijjah kejadiannya ini. Usia wafat 63 tahun. Semoga Allah melapangkan jannahnya untuk beliau. Sekarang kita masuk yaitu biografi yang nomor 2. Aisyah radhiyallahu anhuma. Hadis yang nomor 2 kan dari Aisyah ya. Betul Bapak Ibu ya? Dari Aisyah ya? Iya dari Aisyah ya. Nah, siapa Aisyah? Aisyah radhiyallahu anhuma. Beliau ini adalah Ummul Mukminin. Ummul Mukminin. Karena semua istri-istri Nabi itu disebut Ummul Mukminin. Ya, ibunya orang-orang yang beriman. Mana dalilnya? Dalil Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, yaitu surat nomor 33. Kita dengarkan ya, surat 33 itu Al-Ahzab. Al-Ahzab ayatnya ayat 6. Al-Ahzab ayat 6. Allah Ta'ala berfirman, dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ibu-ibu mereka. Ummul Mukminin, ibunya orang-orang beriman. Bapak Ibu sekalian, ibu itu di dalam Islam ada 2. Di dalam Islam kata ibu itu ada 2. Yaitu ibu dari sisi agama, itu adalah istri-istrinya Rasulullah. Itu ibu kita. Meskipun kita tidak lahir dari rahim mereka. Tapi itu ibu kita. Ibu dari sisi agama. Dan yang kedua, ada ibu itu di dalam Islam, orang yang telah melahirkan kita. Nah, itu ibu kandung, ibu kita. Di mana itu dalilnya? Istilah ibu yang nomor 2. Kalau istilah ibu yang pertama, yaitu ibu dari sisi agama, tadi sudah dibaca, yaitu surat Al-Ahzab ayat 6. Istri-istri Rasul itu ibu-ibu mereka, orang-orang beriman. Ibu dari sisi agama. Sedangkan ibu yang melahirkan kita, disebut ibu, itu ada di dalam Al-Quran, surat nomor 58. Nah, surat 58 itu Al-Mujadilah, ayatnya ayat 2. Al-Mujadilah, Allah Ta'ala berfirman, surat 58 ayat 2. Silakan. Orang-orang di antara kamu yang menzihar istrinya, menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal istri mereka itu bukanlah ibunya. Baik, terus. Ibu-ibu mereka hanyalah perempuan yang melahirkannya. Nah, ibu-ibu mereka adalah perempuan yang melahirkan mereka. Perhatikan Bapak Ibu.
Dalam ayat ini ada istilah zihar. Zihar itu adalah memposisikan pasangan kita seperti ibu kandung kita. Makanya hati-hati ya, hati-hati. Bukan tidak boleh. Memanggil istri kita seperti layaknya memanggil ibu kita. Misalnya suami manggil istrinya mama, sedangkan dia juga manggil ibunya mama. Seperti itu. Itu kalau dalam hatinya terbesit, istrinya itu persis yaitu kayak ibunya. Apalagi sampai ngomong sama istrinya, kamu itu loh tak lihat-lihat cara jalanmu, terus nek tak tonton toko pinggir, persis koyo ibuku. Jatuh talak itu. Zihar, dia telah jatuh karena dia telah memposisikan persis kayak ibunya. Misalnya manggil istrinya itu adalah atau misalnya istri manggil suaminya ayah, ya. Sedangkan dia juga punya ayah, yaitu dipanggil ayah juga. Itu nggak boleh, hati-hati. Bukan nggak boleh ya, hati-hati. Sebab apa? Sebab kadang-kadang dalam hati itu, iya persis bapak, ya persis. Nah itu hati-hati yang seperti ini. Panggil yang lain aja, panggilan mesra, beb, ya, say, ya, kan gitu ya, sayang, beb, ya seperti itu, boleh lah, ya, honey, itu ya, wis tuwek ustaz, ya gak apa-apa. Ini kan tidak ada istilah sudah tua atau muda, kan tidak apa-apa. Kenapa? Hani itu istri kedua. Pak Agus yang mulai, ya, bukan saya bu, bukan, ya. Kalau mau komplain sama Pak Agus, ya, saya sudah dikomplain banyak orang Pak Agus, ya. Gara-gara ini. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Nah itu, ya jadi panggilan panggilan yang lain, tapi nggak apa-apa kalau panggil Mas seperti itu ya. Dia sendiri kalau manggil saudara kandungnya juga Mas. Yang penting jangan sampai diniatkan sama. Jangan, tapi untuk menghormati. Kembali ke materi kita. Lanjut teruskan. Adapun ibu-ibu mereka adalah orang yang melahirkan mereka. Loh berarti kalau gitu kesimpulannya ibu itu ada dua. Ada ibu dari sisi agama, ada ibu dari sisi yang melahirkan kita. Adapun ibu dari sisi agama, siapa? Istri-istri Nabi. Sehingga mereka statusnya seperti kita memperlakukan ibu kita. Mereka harus kita hormati, kita junjung, kita muliakan, kita agungkan sebagaimana layaknya ibu kandung sendiri. Tidak boleh dinikahi. Makanya jandanya Rasul tidak boleh dinikahi. Jandanya Nabi nggak boleh, tapi jandanya kita boleh. Boleh. Janda Rasul nggak boleh dinikahi. Anak perempuan Nabi boleh dinikah. Fatimah dinikah oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Tapi istri Nabi, makanya jangan kaget, Aisyah radhiyallahu anhuma, beliau itu menjanda ketika yaitu Nabi 63, beliau wafat 63, Aisyah 18 tahun usianya. Usia Aisyah 18 tahun, Nabi 63. Dan Aisyah wafat usia 63 juga. Itu pun tidak menikah lagi karena nggak boleh menikahi istri Nabi sama dengan menikahi ibu kandung. Jadi kalau saya tanya, tolong dijawab. Jangan ada spasi, langsung dijawab. Saya tanya, ibu kita, ayo. Ibu kita, jawab. Aisyah, Khadijah, Ummu Salamah, Hafsah. Itu yang benar. Itu yang benar, Bapak Ibu sekalian, ya. Baik, jadi kalau ada yang menggunakan kalimat yang saya sebutkan tadi, ibu kita Khadijah, ya, Aisyah, Sofia, Ummu Salamah, Zainab binti Jaksi, Zainab binti Huzaimah, Ummu Habibah, dan Maimunah, dan seterusnya, Juwairiyah, dan seterusnya. Ya, baik. Kita lanjutkan. Nah, Pak, Bu, kalau istri Nabi itu sebagai ibu kita, boleh nggak kita menyebut Rasul itu bapak kita? Boleh nggak? Istri Nabi kan ibu kita, betul ya? Dalilnya kan ada. Rasul itu kita sebut bapak kita, boleh nggak?
Dalilnya di mana kalau boleh? Nah ya ini masalahnya ya. Kita sebutkan, coba dibuka dalilnya. Nah ini saya nggak ada kitabnya Ibnu Majah. Saya bacakan aja, saya bacakan. Ibnu Majah nomornya 256. Ibnu Majah 256. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ana lakum mislul walidi liwalidihi." Loh, jelas sekali. Kata Nabi, sesungguhnya aku bagimu, aku dengan kalian umatku adalah seperti bapak dengan anaknya. Aku bagi kalian itu layaknya bapak sama anak. Oh, satu diingat-ingat ini, diingat-ingat. Sekarang tak kasih dalil satu lagi, Al-Quran. Quran surat 33. Ayo Abu Hurairah, surat Al-Ahzab lagi. Al-Ahzab 33 ayatnya 40. Al-Ahzab 40. Nih perhatikan, Allah Ta'ala berfirman, Al-Ahzab, silakan. Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu. Ulang lagi. Muhammad itu? Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu. Tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Stop. Loh, tadi katanya Nabi mengatakan, aku dengan kalian seperti bapak dengan anaknya. Sekarang ayatnya berkata, Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu. Maksudnya apa? Sama Bapak Ibu. Berarti bapak di dalam Islam itu ada dua. Ada bapak dari sisi agama, ada bapak dari sisi nasab, keturunan. Sedangkan yang hadis Nabi, sesungguhnya aku bagimu seperti bapak dengan anak, itu bapak dari sisi agama. Sedangkan ayat Quran Al-Ahzab ayat 40, Muhammad sekali-kali bukanlah bapak dari seseorang di antara kalian, itu karena kita bukan putra atau anak kandung dari beliau. Berarti ini bapak dari sisi, bukan bapak dari sisi nasab. Makanya bapak juga dibagi dua. Berarti kalau gitu jawabannya Ustadz, boleh kita katakan Nabi Muhammad SAW itu bapak kita. Iya, bapak dari sisi agama. Baik, kita lanjutkan. Sekarang muncul pertanyaan. Muncul pertanyaan. Apakah istri-istri Rasulullah hanya ibu bagi kaum laki-laki saja atau bagi seluruh wanita juga? Khusus untuk laki-laki, jadi istri Nabi itu ibu untuk laki-laki, gak berlaku untuk wanita, ataukah juga ibu untuk laki-laki dan untuk wanita? Saya akan bacakan dua dalil yang nampaknya kelihatannya kontradiktif, bertentangan, tetapi sebenarnya tidak. Begini dalilnya. Dalil yang pertama adalah dalil riwayat Ibnu Sa'ad dalam At-Tabaqat Al-Kubra dan Al-Baihaqi dalam Sunanul Kubra. Begini dalilnya. Dalil pertama ini. Dari Aisyah radhiyallahu anhuma. Ada seorang wanita yang datang kepada beliau. Wanita datang kepada Aisyah. Wanita yang datang. Seraya berkata, wanita ini berkata, "Wahai ibuku." Wanita ini berkata, "Wahai ibuku." Maka Aisyah menjawab, "Saya adalah ibu dari kaum laki-laki di antara kalian, bukan ibu bagi kaum wanita. Saya ini ibu bagi kaum laki-laki, bukan ibu dari kalian kaum wanita." Ini riwayat pertama. Riwayat kedua, Ummu Salamah, istri Nabi juga kan, Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ya, apa katanya? Riwayatnya adalah Ibnu Sa'ad juga. Begini, dua-duanya sahih. Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, kata Ummu Salamah, saya adalah ibu kalian, baik untuk laki-laki maupun wanita. Ustadz, kok kontradiktif? Aisyah mengatakan, aku ini ibu untuk kalangan kaum laki-laki, bukan untuk kaum wanita. Sedangkan Ummu Salamah mengatakan, aku ini ibu kalian, ya laki ya wanita. Sama-sama istri Nabi, kok bertentangan? Jawabannya, Bapak Ibu, kata Syekh Abdul Razak Al-Abbad, hafizahullah ta'ala.
Ya. Beliau mengatakan hadis yang pertama menjelaskan maksudnya Aisyah haram menikahi istri-istri Rasulullah setelah Rasulullah wafat. Juga haram berdua-duaan dengan mereka, khusus bagi laki-laki saja. Adapun hadis yang kedua Ummu Salamah tadi adalah kewajiban untuk menghormati, memuliakan, menjalankan hak-hak mereka berlaku untuk laki-laki dan wanita kepada Ummul Mukminin, istri-istri Nabi. Jadi Aisyah mengatakan aku ini ibu untuk laki-laki, bukan untuk wanita. Maksudnya aku haram dinikahi oleh umat Nabi Muhammad SAW dari kalangan laki-laki, nggak boleh. Aku ini ibu kalian, untuk laki-laki haram dinikahi. Sedangkan Ummu Habibah mengatakan saya ini ibu kalian. Ummu Salamah. Ummu Salam berkata saya ini ibu kalian, ya laki ya perempuan. Maksudnya hormati, junjung, angkat derajatnya, agungkan seperti layaknya kita mengagungkan ibu kandung kita sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Baik Bapak Ibu sekalian. Sekarang kita masuk materi jam 5 ini. Iya, baik. Kita lanjutkan sekarang, yaitu pelajaran yang nomor 2. Nomor 1 kan biografi. Nomor 2 sekarang, yang nomor 2. Penjelasan hadis nomor 2. Dari 2 hadis tadi ya. Panjang ini Bapak Ibu sekalian, nampaknya tidak cukup waktunya. Nanti insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Nomor 2, di dalam hadis yang pertama ada kata-kata an-niyat. Innamal a'malu binniyat. An-niyat itu bahasa Arab. Bentuk jamaknya dari kata niyatun. An-niyat itu jamak dari kata niyatun. Yang artinya adalah niyatun, niat itu artinya al-qasdu. Apa itu al-qasdu? Maksud atau tujuan. Maksud atau tujuan. Jadi kalau gitu Ustadz, kesimpulannya Ustadz, niat itu apa sih? Niat itu apa? Kok dikit-dikit kita itu seringkali ngomong yaitu tolong ditata niatnya. Niatmu apa? Lah niat itu apa? Niat itu kata para alim ulama adalah azmul qalbi ala amri minal umur. Artinya kehendak hati untuk mengerjakan satu perkara, yaitu niat. Istilahnya orang Jawa supaya enak memahaminya, kerentek hati. Apa? Kerentek apa keretek? Kerentek, lintasan hati, keinginan. Ketika taklim itu dalam hati ngomong, membayangkan, insya Allah nanti habis taklim ini saya sholat maghrib di Pondok Mutiara. Setelah itu nanti saya mau ajak istri saya. Dalam hati, itu sudah niat. Iya, keretek hati. Maksud kehendak hati untuk mengerjakan satu perkara. Nah itu namanya niat Bapak Ibu. Sehingga kalau begitu ya, niat ini bisa disimpulkan kata para alim ulama adalah kuatnya hati, tekad, kuatnya hati untuk melakukan suatu ibadah. Kuatnya hati untuk melakukan suatu ibadah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Yaitu namanya niat. Berarti kalau gitu Ustadz saya bisa simpulkan, yaitu niat ini tempatnya di dalam hati Ustadz ya. Tidak ada kaitannya dengan anggota tubuh kita. Seperti mulut. Nggak ada. Makanya orang tidak perlu melafadzkan niat. Karena niat ini murni tempatnya di hati, lintasannya hati, kerteki hati. Sehingga tidak ada kaitannya dengan anggota badan atau lisan. Nggak ada. Nggak ada. Ya. Ada yang berkata, "Loh Ustadz, saya pernah dengar Nabi ketika umroh atau haji, saat Nabi berada di tempat mikot, yaitu Zulhulaifah, yang sekarang terkenal dengan nama Bir Ali, Nabi ketika di atas onta tuanya, Nabi kan baca niat Ustadz. Membaca labbaika Allahumma hajjan, Allahumma hadihi hajjatun, la riya'a fiha wala sum'a. Aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk menunaikan ibadah haji. Ya Allah, ibadah hajiku ini tidak ada riak pengen dilihat orang dan tidak ada sum'ah pengen didengarkan orang. Itu kan ya niat Ustadz. Nabi kan melafadzkan, bukan. Yang Nabi ucapkan itu bukan niat
umroh atau niat haji, bukan. Karena memang itu adalah bacaan yang harus dilafadzkan. Sebagaimana kalau kita zikir ba'da sholat. Kita baca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma anta salam. Termasuk baca Al-Fatihah. Kita sholat sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Dibaca. Makanya orang sholat baca dalam hati tidak sah. Orang sholat yaitu minimal bibirnya bergerak. Minimal kita mendengar untuk diri kita sendiri. Artinya tidak orang lain tidak mendengar, tapi cukup untuk kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iya kan. Minimal kita. Makanya kalau ada orang sholat model seperti ini, maaf saya contohkan, model seperti ini, Allahu Akbar. Dalam hati, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir. Tapi dalam hati, sholat sendiri loh ini, sholat sendiri, nggak sah sholatnya. Nggak sah. Kecuali kalau bermakmum dengan imam. Imamnya baca Al-Fatihah, maka dia boleh, yaitu diam. Karena bacaan imam untuk makmum. Ustadz ada, Ustadz habis imamnya baca atau juga makmumnya ikut baca. Nggak apa-apa, itu riwayat sahih. Ada riwayatnya, sahih itu. Kita hargai saudara-saudara kita. Kalau imam setelah waladhdallin amin, lalu mereka rame-rame, yaitu dalam membaca Auzubillahi minasyaitonir. Imamnya baca surat, dia masih baca Fatihah, nggak apa-apa. Bahkan yang benar mestinya kalau memang dia meyakini makmum juga harus baca Fatihah, karena itu pendapatnya Imam Syafi'i dan sahih. Sahih, dalilnya sahih, bukan dhaif, sahih. Makanya jangan disalahkan mereka kalau mereka baca Fatihah barengi imam. Maka yang lebih aman adalah setelah imam baca per ayat. Jadi kalau imamnya itu membaca Alhamdulillahirabbil alamin, makmum membaca Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi setelahnya, gak barengi. Tapi kalau memang gak mampu, setelah amin, boleh. Seperti itu. Setelah amin. Jadi jangan disalahkan. Ini perbedaan pendapat dan dalilnya sahih. Saya nyampaikan ini di Masjid Al-Hikmah Gayung Sari itu, saya tunjukkan. Baru sadar. Oh iya, riwayatnya sahih. Bahkan ada di kitab silsilah hadis sahih. Nabi mengatakan baca. Gak apa-apa, boleh. Itu ya. Tapi kalau kita meyakini ada hadisnya juga, diam. Bacaan imam juga untuk makmum. Kalau imamnya baca. Kalau imamnya pas nggak baca rakaat ketiga atau rakaat keempat, ya makmum tetap baca Al-Fatihah. Alhamdulillah. Paham ya di sini ya? Kalau imamnya diam, makmumnya baca. Tapi kalau imamnya baca, makmumnya cukup mendengarkan. Itu riwayatnya sahih. Bahkan jumhur ulama. Jadi nggak usah eker-ekeran dalam masalah ini, sama-sama benar kok ya. Bapak Ibu sekalian, saya lanjutkan, ya saya teruskan. Jadi dalam hal ini adalah dibaca di lisan, gitu ya. Adapun yang dibaca Nabi ketika umroh atau haji tadi itu bukan baca niat, bukan. Tetapi memang syariatnya itu harus dibaca, bukan di dalam hati. Ustadz, lah kalau misalnya orangnya itu adalah tunawicara Ustadz, bisu Ustadz, gimana Ustadz? Maka cukup bibirnya bergerak saja, cukup bibirnya bergerak, nggak boleh diam. Bibirnya bergerak. Hatinya tetap baca. Yang jelas karena dia tidak bisa itu mengeluarkan suaranya seperti itu. Tetap ya. Sama dengan gini. Ada orang bisu bersin. Gimana caranya kita doakan dia yarhamukallah. Lawang dia bisu. Katanya ulama, lihat bibirnya bergerak tidak. Kalau dia bersin, terus bibirnya bergerak, maka kita doakan yarhamukallah. Seperti itu. Lah iya nek maca iku Ustaz, nek misale maca sing liyane wis sudah, husnudzon aja gitu. Ojo ribet itu loh ya. Kok ribet Pondok Mutiara ini ya. Itu ya, husnudzon saja, jangan suudzon gitu loh ya. Termasuk kalau ada orang dilihat, ada kita lihat orang itu merasa, kan orang itu punya ekor mata. Kita kan punya ekor mata. Seperti kita ngelirik kemana itu kan tahu yang dilakukan itu. Kita punya ekor mata. Orang itu misalnya melihat kita, tiba-tiba bibirnya itu berkomat-kamit. Ya, supaya apa? Disebut orang banyak zikir misalnya. Padahal ngitung utangnya itu. Ya, husnudzon aja. Husnudzon, Masya Allah, zikirnya banyak wong itu, Masya Allah. Ya, seperti itu. Ya, jadi yang tahu hanya Allah. Ya, makanya Bapak Ibu, menata niat itu lebih susah daripada menjalankan ibadah. Karena yang tahu hanya Allah Azza wa Jalla. Baik, kita lanjutkan sampai nomor 2 saja. Kita tutup sampai nomor 2. Mohon maaf, pelajaran nomor berapa? 3 ya? 3, nomor 1 biografi.
Nomor 2 tadi, kata niat. Nomor 3 sekarang, pelajaran ketiga. Lafat innamal a'malu binniyat. Lafat ini sesungguhnya semua bentuk amalan, ya. Berarti dalam hal ini kata para ulama, semua bentuk amalan itu ya macam-macam. Ada amalan hati, ya, ada amalan lisan, ada amalan anggota badan. Contoh amalannya hati, sabar, ikhlas, tawadhu. Ini amalan hati ini, amalan hati. Contoh amalan lisan, zikir, baca Quran, baca sholawat, semuanya pakai lisan. Termasuk amalan anggota badan, sholat, ya, termasuk puasa itu ya anggota badan, menahan lapar, menahan haus, haji, apalagi haji, tawaf, sa'i itu kan anggota badan. Semua amalan, entah itu hati, lisan, anggota tubuh yang lain, bergantung pada niatnya. Semuanya tergantung niatnya. Sehingga dapat disimpulkan amalan itu menjadi baik atau buruk, amalan itu diterima Allah ataukah ditolak, amalan itu mendapatkan ganjaran pahala dari Allah ataukah tidak, diridhoi oleh Allah ataukah tidak, semua tergantung niatnya. Apapun itu, semuanya. Baik amalan hati, amalan lisan. Sebab ada orang baca Quran karena dia merasa ada orang yang melihat dia, bacaannya diperbagus. Loh, berarti niatnya bukan karena Allah, karena manusia. Semuanya tergantung niatnya. Ya, bahkan yang taklim di sini itu ya macam-macam niatnya di sini nih. Macam-macam. Ada yang betul-betul taklim. Ada yang taklim sore hari ini di Masjid Pondok Mutiara daripada sumpah di rumah, ngomel terus, ya. Ngomel terus, ya, wis mending yang masjid itu. Ada juga, ada ibu-ibu juga, sumpah juga, lihat suaminya nggak berubah-berubah wajahnya. Ya, memangnya mau jadi apa? Pengen jadi apa? Kan gitu ya. Aku iki sumpah Mas untuk kon wajahmu tuh kayak biyen ngono tok ya. Ya. Kok gak glowing ngono lho Mas? Ya apa ini ya? Atau mungkin juga yaitu taklimnya. Iya, daripada iki buka puasa wis masjid oleh kotaan. Iya, dapat nanti dari masjid kan ya. Ini kan ayamul bid ya. Disiapkan enggak? Disiapkan. Oh enggak. Oh, maaf Bapak Ibu tidak disiapkan ya. Tidak disiapkan, ha? Ya. Bapak Ibu sekalian. Jadi ini menunjukkan kepada kita semua tergantung niatnya. Seperti itu ya. Semua bergantung pada niatnya. Wallahu a'lam bishawab. Saya cukupkan sampai nomor 3 ini saja. Untuk berikutnya kita akan lanjutkan pembahasan kita. Wallahu a'lam bishawab. Ya, karena materi belum tuntas ini, maka saya tidak buka tanya jawab ya. Sudah pukul 17:22. Atau ada yang mau bertanya? Ibu-ibu ada? Oh, di chat ini ya, chat ini. Kolom chat ini. Oh, izin live, ya uzur. Oh ya, ya enggak apa-apa. Ya. Karena tadi mendengar berita Pondok Mutiara tidak menyiapkan. Ya, kan ini kan online ya. Kita tutup saja dengan kafaratul majelis. Semoga Allah meridhai amal ibadah kita. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.